kenapa Rasul bisa sukses, kenapa Rasulullah ada di hati kita, kenapa Rasul dicintai oleh seluruh umat, karena Rasulullah adalah salah satu di antara sifatnya memiliki amanah. Beliau begitu dipercaya dari mulai kecil sampai dewasa, sampai beliau memperjuangkan agama Islam ini, beliau begitu dipercaya oleh banyak orang. Penyanyi dangdut kelahiran Banyumas 20 Agustus 1992 ini dulu ternyata sempat berdagang es. Wanita ini sukses menjadi pedangdut terkenal saat menjadi juara 2 di salah satu ajang pencarian bakat televisi. Pemilik goyang ulek Cihuy ini juga sempat menjadi bintang tamu dan berakting di beberapa sinetron di televisi. Ini dia Susi Ngapak. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama Susi Ngapak ini ya. Apa kabar Mas Susi? Alhamdulillah, Pi. Alhamdulillah, Pi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Abe Gifran seputar tema kita menjaga agar selalu amanah. Ustadz Abe, monggo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Bintang tamu kita Mbak Susi Ngapak. Pi kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Tak lupa segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita, sehingganya kita menjalani hidup ini terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita angkat adalah menjaga agar selalu amanah. Setiap manusia adalah khilafah, pemimpin di muka bumi ini. Oleh karenanya, para nabi-nabi terdahulu memberikan contoh kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, kenapa Rasul bisa sukses, kenapa Rasulullah ada di hati kita, kenapa Rasul dicintai oleh seluruh umat, karena Rasulullah adalah salah satu di antara sifatnya memiliki amanah. Beliau begitu dipercaya dari mulai kecil sampai dewasa, sampai beliau memperjuangkan agama Islam ini, beliau begitu dipercaya oleh banyak orang. Ternyata sifat dipercaya ini adalah sifat sesuatu hal yang mahal, yang ketika dilukai, yang ketika dinodai, orang lain belum tentu percaya lagi. Betul nggak Mas Bobi? Betul. Ada orang yang begitu Mas Bobi? Ada banyak. Mana orangnya? Udah keluar tadi Bos. Oleh karenanya jangan sampai kita melanggar daripada amanah. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man holafa bil amanah laisa minni. Siapa orang yang dia tidak amanah, berarti dia bukan termasuk golongan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang amanah. Kalau ada orang di antara mereka ngaku Islam, beragama Islam, tapi kelakuannya tidak amanah, dijadikan pemimpin tidak amanah, dalam rumah tangga tidak amanah, diberikan berbagai macam kekuasaan tidak amanah, berarti dia bukan termasuk daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tegas mengancam kepada mereka-mereka yang tidak amanah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fi daril asfali minan nar, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan orang-orang yang munafik kemana? Ke dalam dasarnya api neraka. Bukan tengah-tengah Mas Bobi, bukan di atas, tapi ada pada dasar api neraka. Serem apa enggak? Serem banget. Serem banget. Oleh karenanya ancaman Allah begitu luar biasa kepada mereka yang mengkhianati amanah. Oleh karenanya siapapun di antara kita hamba Allah yang ketika diberikan amanah, bahwa kita adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Sebab karena ketika Allah mengamanahkan sesuatu kepada alam dunia ini, dunia tidak sanggup, gunung-gunung tidak sanggup, langit tidak sanggup, tapi manusia mereka sanggup. Semoganya dengan amanah ini kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan menjadikan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Ustadz Abe, terima kasih tausiahnya. Silahkan. Assalamualaikum guru. Duduk sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, orang yang tidak bisa menjaga amanah itu termasuk orang yang munafik ya Ustadz ya? Munafik. Nah, Iya apa? emang bener. Ya kan Pak Ustadz? Yang repotnya itu adalah apa coba? Apa Pak Ustadz? Allah menyuruh fa'fu anhum, amanah dari Allah Ta'ala. Maafkan mereka. Amanah dari Allah, Maafkan mereka. maafkan mereka. Maafkan. Tapi kenyataan Enggak, nggak mau, marah. Munafik. munafik. Masya Allah. Tempatnya di dasar neraka. Memang sudah banyak yang tahu yang muslim itu. Astagfirullahaladzim. Nah ini adalah amanah Allah, katanya beriman kepada Allah Ta'ala. Ada kitabullah. Amanah kita sebagai seorang muslim. Tapi Kagak ada malu-malunya. Ya Allah. Ngakunya Islam. Ngakunya Islam, beriman pada Allah, beriman kepada kitabullah. Bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Iya. Tapi tidak menyontoh. itu. Tidak mengerjakan. Malulah kita. Malu ya. Jangan sampai kita itu tujuannya ke neraka. Tujuannya harus surga. Amin. Belajar tauhid yang benar. Insya Amin, ya Allah. Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Ya, amin. Amin. Langsung kita ke Mbak Susi nih. Mbak Susi, dulu pernah jualan es? Iya. Kapan? Sebelum ikutan ajang menyanyi tadi? Masih di kampung sih waktu saya masih kecil. Masih kecil. Saya itu lihat, saya pikir itu cantik, ngomongnya itu lembut. Masih di kampung ya, waktu saya masih kecil. Aduh, langsung les. Nah, Lah gimana lagi Pak Ustadz? Pak Ustadz, gimana lagi Pak Ustadz? Tapi memang inilah cirinya ya. Iya. Nggak tahu emang bener. Tapi Mbak Susi ngapak ya betul. saya tuh ngeliat Mbak Susi ngapak tuh, saya nggak heran kalau Mbak Susi itu jualan es. Lah kenapa sih Mas? Soalnya pas saya ngelihat mata Mbak Susi, Senyumnya itu loh ya, esnya itu. hatiku terasa beku. Anak global. Ada yang mau lempar sepatu silahkan. Jangan Pak Ustadz. Mbak Susi, Ya. nih setiap malam Jumat Kliwon jam 12 malam suka ada bau menyan di kamar sendiri katanya. Aduh. Aduh. Sampai terbang tangan saya ini. Ini nggak deketan kita jadi. Betul. Malam Jumat Kliwon suka ada bau menyan di kamar. Iya betul, tapi itu udah lama sih waktu saya masih di kampung dulu. Udah sekitar tahun 2016 lah Mas. 2016. 2016 itu setiap malam Jumat berturut-turut selama tiga kali malam Jumat kalau nggak salah ya. Setiap jam 12 malam itu ublek banget di kamar saya, ya Allah. Gimana? Ublek itu penuh di kamar maksudnya. Iya baunya. Penuh. Maaf Ya saya translatornya Nggak, saya aja suka penuh. banget nih. Aduh, saya Maksudnya gimana? pengen belajar Ublek nih. itu baunya itu pekat sekali di Iya, kamar. baunya tuh pekat banget, ngublek gitu, kayak kukus gitu, berasa kayak ada asapnya. Tapi pas dicari-cari di luar kamar atau di pedangan tuh apa ya? Dapur. Mbak Susi itu pas mencium bau kemenyan itu sebelum atau setelah mengikuti ajang menyanyi itu? Oh, sebelum. Katanya itu ada yang berusaha untuk melet, katanya benar. Ya, kalau kata mbahnya Susi sih kayak gitu, cuman nggak tahu ya yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada ngalamin hal-hal yang di luar nalarnya Mbak Susi nggak? Selain kejadian waktu itu? Sakit umpamanya. Sakit. Atau seneng sama seseorang umpama aja sih. Oh, seneng enggak sih, kalau sakit paling sakitnya Enggak ODD, setelah Pak setelah Ustadz. itu, setelah dapat bau kemenyan Kemenyan. itu maksudnya. Oh, enggak ada sakit. Enggak ada Terus pengaruh apa-apa. Suka juga enggak. Karena kata mbah saya itu, untungnya Susi tuh sadar jam 12 belum tidur. Coba kalau Susi udah tidur gitu-gitu. Tahu enggak itu? Boleh saya ceritakan Kenapa, itu Pak Ustadz? kemenyan itu dari mana ya Melet? Dari mana Pak Ustadz? Tetapi saya nggak mau. Oh, Kenapa sih? Penasaran saya kenapa dari mana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz tahu? Dari tahu, insya Allah loh Iya, ya. iya. Kalau Allah ngizinin. Iya. Kayaknya dari saya sendiri. Emang Pak Ustadz udah, Tadinya kirain dari saya udah mau yang iya. Pak Ustadz udah ngincar dari 2016 ternyata ya? Ternyata bukan kita yang deg-degan. Bukan, alhamdulillah. Aduh, bercanda. kira-kira Mbak, ya. siapa yang bakar dupa di kamar saya, Bapak Kek? Tapi yang jelas biarin yang penting nggak ada reaksi ke Mbak Susi aja, udah disyukurin aja dah. Itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena
biasanya kalau penyanyi itu kan Pak Ustadz ya permasalahannya di saingan sama penyanyi biasanya. Kalau misalkan yang ini job manggungnya laris, yang satunya nggak terima, biasanya ntar di panggung, ya wallahu alam dengan cara apa, dibikin jadi suaranya hilang. Mbak Susi sampai sekarang belum memutuskan untuk menikah tuh kenapa? Apa karena memang belum mau atau belum ada calon atau gimana? Wah, itu biar jadi rahasia saya lah. Oh, bisa jadi kan bisa di-share, siapa tahu dari sini pulang dapat jodoh. Amin. Kok sampai entah kepo pertanyaannya? Jangan-jangan ya gitu-gitulah. Nggak gini, siapa tahu ada hubungannya dengan waktu itu yang bau kemenyan itu. Ada seseorang, biasanya kalau di sini nih, orang suka sama perempuan. Kalau nggak bisa jadi milik orang itu, perempuan itu, ada bahasa gini, diikat jodohnya, disulitkan jodohnya. Bisa jadi, wallahu alam ya. Tapi mungkin di sini mumpung ketemu Pak Ustadz Danu, barangkali ada kesulitan nggak? Kayak misalnya gini, kalau aku suka sama cowok, cowoknya nggak suka. Kalau misalkan cowoknya suka sama aku, akunya nggak suka. Ada ngerasa kayak gitu nggak? Ah, enggak, biasa. Banyak yang suka sama Nyongko, Mas. Terus, suka Mas Susinya? Biasa aja. Nah, menurut Pak Ustadz dari ceritanya, gimana Pak Ustadz? Karena Mbak Susi ngapak sendiri itu, itu rahasia saya. Saya juga rahasia juga. Bener, itu jawaban paling bener ya. Itu diplomatis sekali. Jangan, Pak. Jangan dibuka. Iya, bener. Umpamanya ditanyain perutnya sering sakit enggak? Satu. Satu. Yang kedua sering mikirin agak sakit enggak di sini umpamanya. Umpamanya. Itu titik dua itu menandakan ada sesuatu aja gitu. Sering mumet apa sih ya? Ya. Pusing, kadang-kadang dua-duanya kanan dan kiri. Kadang-kadang sebelah kiri tok gitu, Pak. Itu berarti gimana, Pak? Terus sering pegel apa karena saya sering goyang pegel apa gimana? Itu goyang mulak cihuy itu kali. Kalau saya di sini mau ngomong tentang sesuatu kayaknya Ustadz Abe itu, kalau pegel mah saya jagonya tuh kayaknya. Gitu. Pijet ya? Pijet ya. Lah kalau kepala sih, Nyambi. Pak? Ya biasanya gitu-gitu. Kalau memang Mbak Susi itu orangnya bukan tipikal yang emosional. Mbak Susi emosional nggak sih kalau di rumah? Emosional mah kadang-kadang, Pak, kalau lagi ODD ya emosional. Apa itu, kuwi? Ora duwe duit. Ora duit-duit. Ya udah emosional ya aja karo bapake karo mboke ya aja. Ya aja lah ya. Kalau memang Mbak Susi nggak emosional, berarti kalau sakit di kepala sini tadi saya cerita, yaitu ada tanda-tanda yang masuk ke tubuhnya Mbak Susi. Nah biasanya masuk ini ada beberapa kemungkinan. Biasanya Mbak Susi mau dikendalikan oleh makhluk itu. Nah dikendalikan ini kemungkinan lagi banyak. Dikendalikan agar Mbak Susi itu umpamanya hilang ingatan. Umpama ini hanya umpama ya. Iya, Enggak. Ini hanya umpama aja. Dikendalikan agar Mbak Susi itu nanti kalau dilihat orang itu kayak tua sekali gitu ada. Dikendalikan agar Mbak Susi itu selalu nggak disukain sama lawan jenis, ada macam-macam sih kayak gitu ya. Itu tadi yang tua itu saya sering ngaca, sering Pak kelihatan tua banget Pak saya. Pak. Wes suwe rasa cerita. Iya. Mas Susi, sehat selalu ya. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, rezekinya. Kemudian kalau ada sakit dan lain sebagainya, Allah mudahkan untuk kesembuhan Mbak Susi. Amin Terima ya kasih. Allah. Amin.